Hingga Agustus 2022 lalu, setidaknya terdapat 8,42 juta orang di Indonesia kehilangan pekerjaan. Terlebih di akhir tahun 2022, sejumlah perusahaan industri ramai-ramai melakukan pengurangan. Lantas, apakah pengurangan tersebut dapat membawa angin segar bisnis baru di kalangan pedagang atau hanya menambah kesenjangan sosial di Indonesia? Indonesia saat ini sudah memasuki era globalisasi, di mana salah satu ditandai dengan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Hal ini membawa pengaruh positif maupun pengaruh negatif bagi yang menerimanya. Kesenjangan sosial ekonomi terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat dari adanya globalisasi. Tak bisa dipungkiri bahwa globalisasi terjadi dalam berbagai bidang kehidupan dengan berbagai dampak atau pengaruh yang diberikannya. Kesenjangan sosial adalah perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan yang lainnya. Kesenjangan sosial disebut juga sebagai ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial cenderung diakibatkan pendidikan, demografi, kurangnya lapangan kerja, perbedaan status sosial, dan kemiskinan. Selain pendidikan, lapangan kerja juga mempengaruhi perekonomian dan kesenjangan sosial. Sempitnya lapangan kerja bisa meningkatkan jumlah pengangguran di sebuah negara, dan gelombang PHK pun terjadi mulai semester 2 tahun lalu. Beberapa perusahaan teknologi terpaksa memangkas jumlah karyawannya, begitu pula dengan sejumlah perusahaan di sektor manufaktur. Kondisi itu berpotensi kembali berlanjut tahun ini menyusul perlambatan ekonomi hingga ancaman resesi global. Sektor-sektor yang berorientasi ekspor pasti terdampak. Namun di sisi lain, setiap karyawan yang terdampak PHK dapat menjadikan momentum tersebut sebagai titik balik kesuksesannya. Beberapa korban PHK mulai kembangkan sayap bisnis sehingga melahirkan beberapa bisnis baru yang menjamur dan menyokong roda ekonomi Indonesia di kalangan masyarakat menengah. Lantas, akankah badai PHK akan membawa kesenjangan sosial atau akan melahirkan usaha baru? Berbagai sumber, IDX Channel. Gelombang PHK terjadi mulai semester kedua tahun lalu. Beberapa perusahaan teknologi terpaksa memangkas jumlah karyawannya. Begitu pula dengan sejumlah perusahaan di sektor manufaktur. Kondisi itu berpotensi kembali berlanjut tahun ini menyusul perlambatan ekonomi hingga ancaman resesi global. Sektor-sektor yang berorientasi ekspor pasti terdampak sehingga dapat memicu gelombang PHK lanjutan di tahun ini. Sepanjang tahun 2022 setidaknya ada puluhan perusahaan di Indonesia yang telah mengambil tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Tercatat total karyawan yang di-PHK mencapai 10.765 orang per September 2022. Bahkan baru-baru ini perusahaan startup Goto telah memangkas sekitar 1.300 karyawan lebih dan ironisnya 15 pabrik di Jawa Barat telah menutup operasi produksi dan mengurangi pekerja hingga 79.000 orang. Fenomena demikian banyak menuai kecaman dari berbagai pihak. Hal tersebut karena ekonomi nasional berada pada tren pertumbuhan yang terus membaik, akan tetapi badai PHK terus berlanjut. Mengutip data Badan Pusat Statistik bahwa pertumbuhan ekonomi nasional per triwulan 3 2022 mencapai 5,72% secara tahunan. Pertumbuhan yang tinggi itu menyisakan banyak pertanyaan. Salah satunya apakah pertumbuhan ekonomi itu berkualitas bagi kesejahteraan masyarakat banyak? Ya, jumlah kemiskinan akan semakin tinggi dan ketimpangan ekonomi berpotensi semakin melebar. Angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,54% atau 26,16 juta jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan. TPT yang semakin besar berpotensi mendorong laju kemiskinan sehingga angka kemiskinan kembali ke double digit pada masa mendatang. Secara tidak langsung mereka yang menganggur akan menurunkan laju konsumsi mereka terhadap sektor primer, sekunder, dan tersier. Belum lagi kenaikan jumlah masyarakat miskin tersebut memberikan efek negatif terhadap indeks Gini ketimpangan ekonomi. Rasio Gini Indonesia mencapai 0,384 per Maret 2022. Semakin tingginya kemiskinan jelas sekali memiliki dampak pada ketimpangan ekonomi di masa depan. Sementara itu meningkatnya pengangguran, maka terjadi peningkatan angka kemiskinan. Dan tampak kesenjangan antara kaya dan miskin. Bahkan mereka yang tidak mendapatkan kesempatan seperti gelandangan dan peminta-minta akan semakin bertambah. Terlebih angka kriminalitas juga dikhawatirkan semakin bertambah. Karena mereka butuh mempertahankan diri untuk hidup sementara kesempatan tidak ada. Lantas seberapa besar pemutusan hubungan kerja memberikan dampak kesenjangan sosial serta timpangnya ekonomi antara si miskin dan si kaya? Berikut informasi selengkapnya. Peningkatan angka PHK tentu saja menambah daftar pengangguran.
Setiap tahun universitas di seluruh Indonesia menelurkan para sarjana baru yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Belum selesai permasalahan tersebut ditambah dengan meningkatnya angka PHK, beberapa hal tersebut jelas sekali membedakan. Kesenjangan sosial ekonomi terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat dari adanya globalisasi. Tak bisa dipungkiri bahwa globalisasi terjadi dalam berbagai bidang kehidupan dengan berbagai dampak atau pengaruh yang diberikannya. Kesenjangan sosial di lingkungan sekitar, misalnya gaya hidup antara keluarga ekonomi atas atau kaya dengan keluarga ekonomi bawah atau miskin. Keluarga ekonomi atas mampu berlibur ke luar negeri karena punya sumber dana yang cukup. Sementara keluarga ekonomi bawah pada umumnya sebatas bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ketimpangan sosial ini mengakibatkan ketidakadilan dan kedudukan di lingkungan masyarakat. Perbedaan mencolok ada pada kemampuan finansial dan status sosial masyarakat yang tinggal di lingkungan tertentu. Bentuk ketimpangan sosial ini membuat masyarakat kelas bawah sulit mendapatkan akses hasil pembangunan sampai pendidikan. Ketimpangan sosial ini mengakibatkan ketidakadilan dan kedudukan di lingkungan masyarakat. Perbedaan mencolok ada pada kemampuan finansial dan status sosial masyarakat yang tinggal di lingkungan tertentu. Bentuk ketimpangan sosial ini membuat masyarakat kelas bawah sulit mendapatkan akses hasil pembangunan sampai pendidikan. Lantas, seberapa besar ketimpangan sosial pasca pemutusan hubungan kerja dan perlambatan ekonomi? Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kesenjangan sosial disebut juga ketimpangan sosial karena ketidakseimbangan masyarakat sehingga terlihat perbedaan yang mencolok. Contoh fenomena kesenjangan sosial dilihat dari segi ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin, pejabat dan rakyat biasa. Target kemiskinan dan ketimpangan yang dipatok pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 meleset hingga September 2022. Capaian dua indikator pembangunan tersebut masih jauh dari target. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan per September 2022 mencapai 9,57% atau naik 0,03% dibanding posisi Maret 2022 yang sebesar 9,54%. Namun dibanding periode yang sama pada tahun lalu yang sebesar 9,71%, level itu turun 0,14%. Adapun jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebanyak 26,36 juta orang. Jumlah itu naik 0,2 juta orang jika dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 26,16 juta orang. Beberapa tahun terakhir, mayoritas negara-negara maju serta negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat telah mengalami penurunan share tenaga kerja secara drastis. Perubahan struktur tenaga kerja terjadi akibat hilangnya pekerjaan yang disebabkan oleh meluasnya inovasi dan teknologi. Segala kemajuan sains dan teknologi justru semakin menegaskan dimensi kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Dan mengutip World Inequality Report 2022, sejak tahun 1999 tingkat kekayaan di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan. Namun pertumbuhan ini meninggalkan ketimpangan kekayaan yang hampir tidak berubah. Laporan tersebut juga mencatat pada 2021 rasio kesenjangan pendapatan di Indonesia berada di level 1 banding 19. Artinya populasi dari kelas ekonomi teratas memiliki rata-rata pendapatan 19 kali lipat lebih tinggi dari populasi kelas ekonomi terbawah. Namun zona ekonomi sulit tidak serta-merta membuat para korban PHK atau beberapa pengangguran di Indonesia betah untuk hidup miskin. Beberapa korban PHK kini mulai memutar otak dan memanfaatkan media serta perbankan guna menjadikan dirinya sebagai pengusaha kecil atau UMKM. Sementara itu perkembangan teknologi yang pesat mempermudah para korban PHK untuk memulai usaha kembali. Terlebih pada awal tahun 2020, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah Indonesia akan memberi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Lantas seberapa banyak lahan bisnis untuk memulai usaha dampak pemutusan hubungan kerja? Berikut informasinya. Gelombang PHK masih melanda banyak perusahaan di Indonesia. Ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya PHK di banyak perusahaan. Kebanyakan perusahaan melakukan pengurangan pegawai agar dapat bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi kondisi ekonomi makro global saat ini terus naik turun selama 2 tahun terakhir pasca pandemi. Berbagai upaya tentu sudah dilakukan mulai dari efisiensi biaya operasional, promosi yang lebih gencar, sampai memfokuskan bisnis pada kegiatan utamanya. Meski demikian, di sisi karyawan yang terdampak PHK, setiap karyawan yang terdampak dapat menjadikan momentum tersebut sebagai titik balik kesuksesannya. Karyawan bisa membuka usaha sendiri berbekal uang tabungan, pesangon, atau kompensasi dari perusahaan. Namun membuka usaha setelah terkena PHK memang butuh perencanaan matang agar meminimalisir risiko dan memperbesar keuntungan. Akhir-akhir ini kisah korban pemutusan hubungan kerja banting setir menjadi pengusaha kerap muncul baik di kanal berita maupun media sosial.
Cerita para korban PHK ini seolah ingin menginspirasi bahwa korban PHK bisa mengubah keterpurukan menjadi berkah dengan usaha. Beberapa usaha mulai ramai bermunculan imbas badai PHK yang melanda. Terlebih bisnis jasa lebih dipilih untuk memulai bisnis baru. Mulai dari bisnis jasa kebersihan seperti laundry dan jasa bersih-bersih hingga bisnis makanan minuman yang mulai ramai terlihat di beberapa lokasi. Lantas seberapa menarik berbisnis usai PHK jika dibandingkan dengan mencari pekerjaan baru? PHK menjadi momok yang menakutkan untuk banyak pihak, terlebih terjadinya PHK di tengah tantangan ekonomi yang melanda global. Beberapa korban PHK timbulkan naiknya angka pengangguran dikarenakan banyak korban PHK yang sudah sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru dikarenakan latar belakang pendidikan dan usia yang sudah tidak lagi produktif. Namun beberapa pihak berpikir PHK menjadi titik balik untuk memulai bisnis baru atau usaha yang lebih produktif dibandingkan menjadi seorang karyawan di perusahaan. Tak hanya itu, Undang-Undang Cipta Kerja berdampak positif bagi para korban pemutusan hubungan kerja. Nantinya para korban PHK akan mendapatkan pesangon sekaligus JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan. Dengan uang dan jaminan tersebut, maka para korban bisa melanjutkan hidup dan mencari pekerjaan baru. Mereka juga bisa menggunakan pesangon sebagai modal untuk berwirausaha. Pesangon atau uang terakhir yang diberikan perusahaan mampu mendongkrak minat untuk mendirikan usaha baru. Bisnis laundry dan jasa kebersihan mulai dilirik masyarakat. Dengan bermodal dana pesangon, tentunya bisnis ini menarik untuk dijalankan. Adanya masyarakat kaum sandwich yang hidup instan mendukung bisnis laundry ini. Bukan hanya bisnis laundry, bisnis catering sehat juga menjadi buruan para pebisnis baru yang ingin terjun usai PHK. Beragam bisnis tentunya banyak dilirik dibandingkan kembali untuk mencari pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan berbisnis lebih menjanjikan untuk bisa kembali survive. Munculnya beragam bisnis tentunya dapat menekan jumlah angka pengangguran dan kesenjangan sosial. Pemerintah terus berupaya merumuskan kebijakan strategis bagi para pebisnis kecil atau UMKM untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan. Karena UMKM terbukti sebagai critical engine dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi lalu. Dengan adanya program pemerintah, diharapkan para korban PHK bukan menambah jumlah pengangguran dan kemiskinan, namun melahirkan ladang pekerjaan baru guna memperbaiki ekonomi di tengah masa krisis saat ini.